Bab 1. Happy birthday Erlangga. Ucap tiga orang di hadapan pria dewasa yang baru saja meniup lilin yang berada di atas kue ulang tahun, lalu tersenyum sambil mengangguk pelan di hadapan mereka. Aku sudah berusia 26 tahun. Aku saja sudah tak peduli dengan ulang tahunku sendiri. Tapi kalian justru repot-repot datang kemari untuk memberikan kejutan, kata Erlangga membuat Liam merangkul gemas temannya itu. Ya, kita memberikan ini agar kau ingat umur, kata Liam membuat Erlangga mendeci sambil menyingkirkan tangan pria itu dari pundaknya. Larissa dan Cempakan hanya terkekeh sambil menggeleng pelan melihat kedua pria yang lebih tua, 1 tahun dari mereka yang tak pernah akur. Tapi sekalinya mereka akur, Larissa dan Cempaka lah yang akan merasa terancam dengan tingkah usil mereka. Harapanmu tahun ini apa? Tanya Cempaka membuat ketiganya menoleh ke arahnya. Erlangga nampak berpikir sesaat sebelum menggeleng pelan dengan senyuman penuh arti. Rahasia, ucapnya membuat yang lain mendecak kesal. Pakai rahasia-rahasiaan, kita ini teman. Ayolah, jangan ada rahasia-rahasiaan, protes Liam diangguki oleh Cempaka. Sudahlah, kita hargai privasi Erlangga, kata Larissa membela Erlangga yang tersenyum penuh kemenangan di hadapan Liam dan Cempaka. DRTT, DRT. Semua pasang mata menoleh ke arah Larissa saat mendengar dering ponsel yang berasal darinya. Aku izin angkat telepon dulu ya, pamit Larissa sebelum menjauh dari hadapan teman-temannya. Erlangga menatap kesal ke arah Larissa yang mulai menjauh. Jujur saja Erlangga tak suka jika Larissa sering meninggalkan mereka hanya untuk mengangkat panggilan dari orang yang selalu mengganggu kebersamaan mereka. Bukankah dari dulu mereka selalu mengangkat telepon di hadapan teman-temannya? Lantas kenapa kini Larissa bersembunyi hanya untuk mengangkat panggilan tak penting itu? Menyadari perubahan raut wajah Erlangga yang tak bersahabat, Cempaka menyenggol pelan bahu Liam yang tengah menunduk untuk mencicipi krim kue ulang tahun di hadapannya. Cek, up MP. Mulut Liam langsung dibekap oleh Cempaka saat melihat pria itu akan melontarkan protes padanya. Ses, jangan keras-keras. Lihatlah cara Erlangga menatap seperti ingin menerkam seseorang, bisik Cempaka membuat Liam mengalihkan tatapannya ke arah temannya. Liam tersenyum licik sebelum melangkah mendekati Erlangga yang masih memandang lurus ke depan. Dehemnya membuat Erlangga tersentak lalu menoleh ke arahnya. Kalau suka itu ungkapin, jangan cuma dipendem, diambil orang baru tahu rasa, kata Liam membuat tubuh Erlangga menegang di tempat. Apaan sih? Elak Erlangga memasang wajah kesal, tapi terlihat jelas jika di sana juga ada wajah gugupnya. Aku tak ingin merusak persahabatan kita, cicit Erlangga pada akhirnya mengakui jika yang dikatakan Liam barusan benar. Enggak lah, nih lihat, tunjuk Liam pada gelang di tangannya. Hal itu membuat Erlangga mengerit bingung. Cek, stupid. Kesal Liam lalu berganti, menarik pelan tangan Cempaka dan menunjukkannya di hadapan Erlangga yang melotot tak percaya. Kalian? Liam dan Cempaka mengangguk bersamaan dengan senyuman yang membuat Erlangga tak bisa berkata-kata. Sejak kapan? Kenapa mereka selama ini tak pernah menunjukkan kedekatan mereka lebih dari seorang teman? Mereka selama ini terlihat biasa saja di hadapannya dan Larissa. Sejak kapan? Tanya Erlangga yang masih tak percaya. 2 tahun lalu, tepatnya saat perayaan ulang tahun Cempaka yang ke-23, jawab Liam dengan santainya membuat Erlangga tak bisa berkata-kata. Ada yang tahu selain aku? Enggak dong, ini privasi kita, dan yang mengetahuinya hanya kau. Sudah sana buruan susulin Larissa, kata Liam sambil mendorong tubuh Erlangga agar menjauh dari hadapannya.
Pada akhirnya Erlangga mengikuti perkataan Liam yang memintanya menyusul Larissa. Tapi saat sudah sampai di belakang gadis itu, Erlangga justru bingung harus melakukan apa. Dehemnya membuat Larissa tersentak, lalu berbalik menghadap Erlangga. Erlangga? Beo Larissa menatap Erlangga yang juga tengah menatapnya dengan tatapan serius. "Siapa yang telepon?" tanya Erlangga menatap tak suka ke arah ponsel yang berada dalam genggaman Larissa. "Pak Rifki," jawabnya singkat. "Lagi?" "Ya?" bingung Larissa. "Aku lihat orang itu selalu menghubungimu," kata Erlangga membuat Larissa mengerit. "Memangnya kenapa? Kalau dia mau menelponku setiap hari, apa masalahnya untukmu?" jawab Larissa membuat Erlangga menggeram kesal. "Aku tak menyukainya." "Kenapa nggak suka?" "Karena aku suka sama kamu," tegas. Erlangga menjawab Larissa langsung terdiam dengan tubuh menegang di tempat. Terserah kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku atau tidak. Yang jelas aku sudah jujur denganmu soal perasaanku," lirih Erlangga berniat berbalik badan sebelum Larissa menahan pergerakannya. "Sah?" gumam Erlangga meneguk kasar ludahnya sendiri saat melihat Larissa memeluk tubuhnya. Aku juga menyukaimu. Hanya saja sebelumnya aku takut jika perasaanku bertepuk sebelah tangan," cicit Larissa dengan suara bergetar. "Prok, prok, prok." Larissa melepaskan pelukannya saat mendengar seseorang bertepuk tangan. Erlangga berbalik menatap Liam dan juga Cempaka yang ternyata tengah berjalan ke arahnya dengan senyuman menggodanya. "Cek, gak romantis banget cara nembaknya," decak Liam mengatai Erlangga. "Kau perusak suasana, Liam." Kesal Erlangga membuat Liam dan Cempaka tertawa puas. Sedangkan Larissa menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah karena malu. "Kamu beneran suka sama Larissa kan? Awas saja jika kau hanya ingin main-main saja dengannya," ancam Cempaka saat sudah berada di dalam mobil Erlangga untuk perjalanan pulang. Rumah Cempaka dan Erlangga bersampingan. Itulah kenapa mereka memilih pulang bersama. Sebelum Cempaka dan Erlangga menjadi sahabat dekat seperti sekarang, kedua orang tua mereka dulu juga merupakan teman baik. Bahkan Cempaka mengenal Erlangga karena mereka sering bertemu. Sedangkan Cempaka mengenal Liam karena pria itu teman Erlangga sejak SMP. Sama seperti Larissa yang teman Cempaka sejak SMP. "Cek, memangnya kau pernah melihatku mempermainkan anak orang? Kamu kan tahu kalau aku tak pernah dekat dengan anak perempuan kecuali kalian berdua," jawab Erlangga sambil terus menyetir mobilnya hingga tanpa sadar sudah berhenti di depan gerbang rumah Cempaka. "Turun." "Iya, cerewet," gerutu Cempaka yang buru-buru turun dari mobil Erlangga. "Sudah malam, langsung tidur, jangan begadang," kata Erlangga sebelum Cempaka menjauh. "Siap," jawab Cempaka sambil hormat ke arah Erlangga. Hal itu membuat pria itu tertawa pelan. "Titip salam untuk Om dan Tante," kata Erlangga diangguki oleh Cempaka. Sebelum berjalan menjauhi mobil Erlangga. "Bocil," kekeh Erlangga lalu kembali menjalankan mobilnya. "Malam apa?" kata Cempaka saat melihat kedua orang tuanya tengah bersantai di ruang tengah. "Malam sayang baru pulang?" tanya mamanya diangguki pelan oleh Cempaka. "Pulang sama Erlangga?" Kali ini papanya yang bertanya. "Iya, tadi diantar Erlangga." "Udah ya, aku ngantuk mau bobo," kata Cempaka, lalu berjalan menjauh menuju kamarnya.
Cempaka merasa lelah dan ingin segera mengistirahatkan tubuhnya. Makanya ia tak ingin berbincang dulu dengan kedua orang tuanya. Selepas kepergian Cempaka, kedua orang tua Cempaka saling tatap, lalu tersenyum penuh makna. Kita coba dulu. Siapa tahu mereka memang saling suka. Yakin Mama Cempaka diangguki oleh papanya. Kita kasih waktu mereka 2 tahun. Kalau memang selama itu belum bisa saling suka, maka kita nggak bisa maksain mereka kalau mereka ingin berpisah. Jawab papanya menyetujui perkataan istrinya. Semoga mereka bisa saling mencintai. Setelah menyelesaikan usaha kita bersama orang tua Erlangga, kita langsung bicarakan perjodohan ini dengan Cempaka dan Erlangga. Bab 2. Saat ini Cempaka bersama dengan Erlangga berada di bandara untuk mengantarkan kedua orang tua mereka yang akan memulai bisnis bersama di luar negeri. Janji langsung pulang kalau pekerjaannya udah selesai, kata Cempaka kembali memeluk mamanya untuk kesekian kalinya, sedangkan mamanya hanya tersenyum lembut sambil mengusap sayang kepala putrinya. Iya sayang, jangan kangen sama mama papa ya, jawabnya lalu mengecup singkat kepala Cempaka. Sedangkan Erlangga bersikap seperti biasa. Pria itu menyalimi kedua orang tuanya, lalu menatap kedua orang tuanya sebelum naik pesawat. Ibu sama ayah jaga diri di sana, pesannya diangguki oleh ibunya. Kamu juga, jangan lupa jagain Cempaka. Jangan sakiti atau jahili dia selama orang tuanya nggak ada. Anggap dia sebagai orang penting di hidup kamu. Pesan ibunya diangguki malas oleh Erlangga. Melihat itu, ayahnya langsung memukul pelan pundak putranya. Dengerin ibu kamu, selama kami pergi, kamu yang bertanggung jawab buat jagain Cempaka, omel ayahnya. Iya ayah, lagian Cempaka bukan anak kecil lagi, balas malas Erlangga. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya dan melihat orang tuanya menaiki pesawat, Erlangga merangkul pundak Cempaka yang langsung menatapnya garang sambil melepaskan rangkulannya. Apa yang kau lakukan? Kesal Cempaka membuat Erlangga tertawa pelan sambil mengacak rambut wanita itu. Ayo pulang, Liam sama Larissa udah nunggu di kafe biasa, kata Erlangga membalik paksa tubuh Cempaka, lalu mendorongnya untuk berjalan. Bukankah seharusnya Larissa masih ada di sekolah untuk mengajar? Tanya Cempaka diberi jitakan pelan di kepalanya oleh Erlangga. Ini tanggal merah, jawabnya membuat Cempaka membulatkan mulutnya membentuk huruf O. Gadis itu baru teringat jika hari ini tanggal merah. Sedangkan di kafe, Larissa sibuk menanyai Liam soal hubungannya dengan Cempaka. Gadis itu melontarkan begitu banyak pertanyaan saat tahu jika kedua sahabatnya ternyata telah lebih dulu menjalin asmara tanpa dirinya dan Erlangga ketahui. Bagaimana bisa kalian saling jatuh cinta? Pertanyaan kesekian yang Larissa lontarkan membuat Liam mendecak lelah. Sama seperti bagaimana kau dan Erlangga saling jatuh cinta, jawabnya malas. Tentu berbeda, kau dan Erlangga itu berbeda jauh. Erlangga itu sosok yang baik dan pengertian, beda denganmu yang hanya bisa membuat orang emosi. Sarkas Larissa membuat Liam menggeleng tak percaya. Wah, bagaimana bisa kau menyakiti perasaanku saat baru 1 hari jadian dengan Erlangga? Ucap Liam tak percaya. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tegur Erlangga yang baru saja datang bersama Cempaka. Kami membicarakan hubungan Cempaka dan Liam, jawab Larissa membuat Cempaka merasa terpanggil. Tak usah urusi masalah percintaan kami, urus saja percintaanmu sendiri. Sarkas Cempaka langsung diberikan 2 jempol oleh Liam, sedangkan Larissa hanya mendecak kesal. Sudahlah, bukankah kita sudah berjanji jika sedang berkumpul berempat kita adalah teman, bukan pasangan. Jadi berhentilah membicarakan hal tersebut.
kata Erlangga diangguki setuju oleh Liam. Pacarmu yang memulai, jawab Cempaka tak mau kalah. Aku hanya penasaran, elak Larissa yang juga tak mau disalahkan. Berhentilah kalian, bentak Liam dan Erlangga secara bersamaan, membuat kedua wanita itu diam. Sepulang dari kafe, Cempaka memilih diantarkan oleh Liam. Beda dengan hari-hari biasanya yang diantar oleh Erlangga, karena rumah mereka berdekatan. Kali ini Cempaka ingin diantar oleh Liam sekalian menghabiskan waktu berdua. Berapa lama orang tuamu pergi? Tanya Liam di sela menyetirnya untuk perjalanan pulang setelah mengajak Cempaka mendatangi tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Kenapa memangnya? Tanya Cempaka membuat Liam terdiam sesaat sebelum meminggirkan mobilnya di tempat yang sepi. Aku ingin segera melamarmu dan menikahimu. Tentu saja aku memerlukan restu orang tuamu. Apalagi selama ini mereka tak mengetahui hubungan kita. Boleh kan? Tanya Liam membuat tubuh Cempaka menegang di tempat. Gadis itu meneguk kasar ludahnya susah payah sebelum mengerjapkan matanya yang tiba-tiba saja memanas. Kau serius? Tanya Cempaka tak percaya. Tapi pria di hadapannya justru tersenyum dan perlahan menganggukkan kepalanya. Hal itu sontak membuat air mata Cempaka jatuh bebas sebelum menerjang tubuh pria yang ia cintai itu. Aku kira kau tidak serius untuk hubungan kita, cicit Cempaka dengan suara bergetar. Liam tersenyum tipis sambil mengusap sayang kepala Cempaka. Aku tak pernah bercanda dalam hubungan kita. Percayalah, jika bukan kamu, mungkin aku tak akan pernah merasakan cinta ataupun menikah dengan wanita lain, balas Liam bersungguh-sungguh. Pria yang selalu melontarkan candaan dan menjadi pemecah suasana itu kini mengucapkan suatu hal yang menggelikan dengan begitu kerennya. Sekalipun kau tak mencintaiku lagi ataupun orang lain yang memilikimu, aku akan tetap selalu mencintaimu dan menerimamu kapanpun kau membutuhkanku. Lanjutnya membuat Cempaka menggeleng pelan. Gadis itu berpikir jika kekasihnya hanya melontarkan kata-kata agar bisa membuatnya semakin jatuh cinta semata. Sedangkan Liam berpikir, jika ucapannya barusan serius, tak ada unsur menggoda atau menghibur, karena apa yang barusan ia ucapkan berasal dari dalam lubuk hatinya. Kita akan segera menikah begitu mama dan papaku kembali, balas Cempaka melepaskan pelukannya dan menatap Liam dengan tatapan penuh cinta. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih, kata Liam meraih tangan Cempaka dan menciumnya dengan penuh perasaan. Pagi-pagi sekali Cempaka terbangun karena panggilan dari Mbak yang bekerja di rumahnya mengatakan jika saat ini Erlangga sudah berada di ruang tamu. Entah apa yang membuat pria itu sampai datang ke rumahnya di pagi buta seperti ini. Hoam, Cempaka menguap sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Erlangga yang mendengar langkah kaki seseorang mendekat ke arahnya pun segera berdiri dan berjalan tergesa menghampiri Cempaka dengan raut wajah panik dan sedih. Bruk! Cempaka membulatkan matanya bingung saat pria di hadapannya itu tiba-tiba menerjang tubuhnya dengan bahunya yang sedikit bergetar dan nafas yang tak beraturan. Cempaka menyentuh pelan pundak Erlangga dan berusaha menanyai apa yang terjadi. Ucapan Cempaka terpotong saat Erlangga membuka mulutnya. Pesawat yang ditumpangi orang tua kita jatuh, kah? Lirihnya. Degi, Cempaka menggeleng tak percaya, tapi air matanya sudah menetes tanpa mau berhenti. Gak mungkin. Tolak Cempaka hampir limbung jika saja Erlangga tak menahan tubuhnya. Kemungkinan besar seluruh penumpang meninggal dunia. Pencarian korban masih dilaksanakan sampai sekarang. Kecelakaannya kemarin jam 3 sore. Jelas Erlangga membuat Cempaka memejamkan matanya pedih. Sungguh ini terlalu cepat.
Tak ada yang menduga hal ini akan terjadi sebelumnya. "Papa, Mama," lirih Cempaka di sela isakannya membuat Erlangga kembali memeluk tubuh wanita itu. Sama seperti Cempaka yang menangis karena merasa kehilangan, Erlangga pun merasakannya juga sekarang. "Kita ke rumah sakit sekarang untuk melihat apakah jenazah mereka sudah ditemukan. Papa mamaku belum meninggal," teriak Cempaka memotong perkataan Erlangga. "Sete, Cempaka, kau harus mengikhlaskannya," bisik Erlangga sambil mengusap pelan kepala Cempaka untuk menenangkan dan memberi perhatian gadis tersebut. "Hiks, Mama, Papa." Cempaka kembali menangis di pelukan Erlangga yang juga merasakan kehilangan. Bab 3. Sudah terhitung 2 bulan lebih, Cempaka memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah sejak kematian kedua orang tuanya. Cempaka yang dulu suka bermain bersama para sahabatnya dan tertawa bahagia, kini menjadi sosok gadis pendiam yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Mungkin hanya sesekali Cempaka keluar jika Liam datang untuk bermain dan menghiburnya. Selainnya, Cempaka tak memperbolehkan siapapun untuk mengganggunya, tak terkecuali tetangga dan sahabatnya sendiri, Erlangga dan Larissa. Tok, TOK, Mbak Cempaka. "Keluar, Mbak, itu di luar ada tamu," kata Mbak yang kerja di rumahnya membuat Cempaka bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan untuk membuka pintu. "Siapa, Mbak?" tanya malas Cempaka setelah membuka pintu kamarnya. "Banyak, Mbak, ada Mas Erlangga, tantenya Mas Erlangga, sama pamannya Mbak Cempaka." Jelas wanita itu membuat Cempaka mengerit bingung. Kenapa mereka tiba-tiba datang ke rumahnya dalam waktu yang bersamaan? "Ngapain mereka kesini, Mbak?" "Kurang tahu, Mbak. Cuman tadi ada bapak-bapak make baju rapih ikut datang bersama mereka, tapi saya ndak tahu siapa." Cempaka mengangguk paham meski sebenarnya dirinya bingung. "Ya udah, aku siap-siap dulu. Nanti tolong siapin minum sama camilan ya, Mbak," kata Cempaka diangguki oleh wanita itu. Setelah selesai berganti baju dan membenarkan tatanan rambutnya yang sebelumnya sangat berantakan, Cempaka keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu, di mana saat ini kedatangannya sudah ditunggu oleh banyak orang. "Kenapa lama sekali, Cempaka?" tanya pamannya saat melihat kedatangan keponakannya. "Maaf paman, tadi Cempaka ganti baju dulu. Masa mau keluar make baju tidur?" jawab Cempaka lalu ikut mendudukkan dirinya di samping Erlangga yang justru menundukkan kepalanya sambil memainkan jari-jarinya hingga lecet. Cempaka berniat menegur Erlangga dengan menyentuh pundaknya, tapi tertunda saat orang yang asing baginya membuka mulut. "Sebelum meninggal, kedua orang tua kalian menuliskan wasiat untuk kalian agar mau menikah. Setidaknya kalian harus menjalankan pernikahan selama 2 tahun, ucapnya pada Cempaka yang mengerit bingung. "Menikah? Dengan siapa?" tanya Cempaka pada orang itu. "Tentu saja dengan Erlangga, Cempaka. Mau dengan siapa lagi? Orang tua Erlangga dan orang tuamu memang berniat menjodohkan kalian berdua setelah menjalankan bisnisnya, tapi mereka justru meninggal terlebih dahulu sebelum mewujudkan keinginan mereka," jawab Tante Erlangga membuat Cempaka menggeleng tak percaya. Cempaka beralih menatap Erlangga yang justru menggelengkan kepalanya di hadapan Cempaka dengan tatapan pasrah. Apa maksud pria itu? Apa Erlangga menyetujuinya? Lantas bagaimana dengan Larissa dan Liam? "Maaf tante, paman, sama om yang menyampaikan wasiat orang tua saya dan orang tua Erlangga, tapi saya tidak bisa mewujudkannya," tegas Cempaka berdiri dari tempat duduknya.
Paman Cempaka ikut berdiri dan berjalan mendekati keponakannya, lalu memberikan usapan pelan di pundaknya. Ini keinginan terakhir mereka Cempaka, bukan 1, tapi 4 orang. Di dalam wasiat tertulis jika kalian setidaknya bisa menjalani pernikahan selama 2 tahun. Jika kalian tak saling cinta, bisa bercerai dengan baik-baik. Mereka sudah memikirkan yang terbaik untuk kalian. Mereka ingin kalian hidup bersama dan saling mencintai satu sama lain, serta saling melindungi satu sama lain. Tapi mereka juga tidak egois untuk meminta kalian hidup bersama selamanya. Jelas pamannya membuat Cempaka terdiam sambil menundukkan kepalanya. Gadis itu menggigit bibir bawahnya saat mengingat kedua orang tuanya. Papa dan mamanya itu memang selalu merasa aman jika putrinya bersama dengan anak sahabat sekaligus tetangga mereka. Sekarang paman adalah wali kamu, dan paman minta kamu pikirkan baik-baik permintaan kedua orang tua kamu itu. Paman harap kalian bisa menikah dan hidup bersama selamanya. Ucap sosok pria dewasa yang selalu memberikan Cempaka kekuatan dan juga tak memiliki keserakahan sama sekali terhadap harta yang ditinggalkan oleh kakaknya. Pria yang membantu Cempaka mengurus usaha ayahnya dengan sebaik mungkin. Besok paman, tantenya Erlangga, dan Pak Tio kesini lagi untuk menanyakan keputusan kalian. Pernikahan akan segera dilaksanakan, dan kami harap kalian sudah mempersiapkan diri, kata pamannya sebelum berpamitan pergi, diikuti Tante Erlangga dan pria yang datang bersama mereka. Selepas kepergian mereka, Cempaka menjatuhkan dirinya di lantai dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya yang menyedihkan. "Mama, Papa," gumamnya di sela isakan tangisnya, membuat Erlangga bangkit dan menghampirinya, lalu membawa tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. "Mari kita coba. Hanya 2 tahun," kata Erlangga digelengi pelan oleh Cempaka. "Liam, kau bisa kembali bersamanya setelah 2 tahun. Setidaknya kita kabulkan keinginan terakhir mereka." Potongnya membuat Cempaka mengeraskan tangisannya di pelukan Erlangga. Saat ini Liam dan Larissa berada di rumah Cempaka setelah mendapatkan panggilan dari Erlangga yang meminta mereka untuk datang dan membicarakan hal yang serius. "Di mana Cempaka?" tanya Larissa saat melihat Erlangga menemui mereka seorang diri setelah kembali dari kamar Cempaka. "Tidur. Biarkan dia istirahat dan menenangkan pikirannya. Biar aku saja yang menjelaskan apa yang ingin aku katakan," jawab Erlangga sebelum ikut mendudukkan dirinya. Liam sadar jika ada yang tak beres di sini, atau mungkin saja sesuatu hal yang buruk sedang terjadi. Hal itu terlihat dari raut wajah Erlangga yang terlihat lelah dan frustasi. "Apa ada masalah?" tanya Liam membuat Erlangga mendongak menatap wajahnya lalu menghela napas panjang sebelum mengangguk pelan. "Aku dan Cempaka akan menikah," kata Erlangga membuat Liam dan Larissa mematung tak percaya. "Itu keinginan terakhir kedua orang tua kami. Setidaknya sampai 2 tahun. Apa maksudmu, bentak Larissa memotong ucapan Erlangga. Erlangga terdiam sambil menundukkan kepalanya. Erlangga juga tak ingin melakukannya, tapi ia tetap harus menjalankan wasiat kedua orang tuanya dan juga orang tua Cempaka. "Hanya untuk 2 tahun, lalu setelahnya kita akan bercerai. Mengertilah, kami harus melakukannya." Lirih Erlangga menatap Liam dan Larissa dengan tatapan memohon. Larissa hanya bisa menangis mendengar penuturan Erlangga, sedangkan Liam hanya bisa diam dengan tangan yang mengepal kuat hingga kuku jarinya menusuk dagingnya. "Apa pernikahan akan tetap dilaksanakan sekalipun semua pihak tak menyetujuinya?" tanya Liam diangguki pelan oleh Erlangga. "Kau dan Cempaka menyetujuinya?" tanyanya lagi, kali ini membuat Larissa ikut menatap Erlangga dan menunggu jawaban dari pria tersebut.
Aku menyetujuinya dan akan membujuk Cempaka untuk menyetujuinya juga, jawab Erlangga digelengi tak percaya oleh Larissa. Hanya 2 tahun setelahnya kita berpisah. Kita akan tetap sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya saja aku akan tinggal di atap yang sama bersama Cempaka. Selainnya sama saja, lanjut Erlangga berusaha memberikan pengertian pada kedua orang di hadapannya. Berjanjilah padaku, jika kau akan menceraikan Cempaka setelah 2 tahun, tegas Liam diangguki cepat oleh Erlangga. Terima kasih Liam, aku berjanji tak akan mengganggu hubungan kalian. Kau dan Cempaka akan tetap bersama. Bahkan setelah menikah pun, kau tetap boleh bersama dengan Cempaka. Janji Erlangga pada Liam yang hanya menampilkan wajah datarnya tanpa ekspresi. Kau tak membutuhkan pendapatku. Lirih Larissa membuat kedua pria itu menoleh ke arahnya. Baiklah, mungkin aku tak diperlukan di sini, lanjutnya sebelum berdiri dan berniat pergi dari tempat tersebut. Larissa, Larissa berhenti, dengarkan aku dulu. Teriak Erlangga berniat menghentikan Larissa, tapi gadis itu lebih dulu pergi dari tempat tersebut. Bab 4. Akhirnya hari itu tiba. Hari di mana 2 orang yang tidak saling mencintai melaksanakan pernikahan atas keinginan kedua keluarga mereka dan juga wasiat dari kedua orang tua mereka. Cempaka menatap sendu ke arah Liam yang justru tersenyum manis di hadapannya yang tengah menggunakan pakaian pengantin wanita. Cempaka sudah menjadi istri orang, tapi bagi wanita itu dirinya hanyalah milik pria yang kini sedang ia tatap. Jangan menangis, di sini banyak pengusaha besar dan rekan kerja perusahaanmu dan perusahaanku. Bagaimanapun kau harus bisa bersikap selayaknya seorang pengantin wanita yang berbahagia. Peringat Erlangga membuat Cempaka mendesis. Kau tak berhak mengaturku, sarkas Cempaka dengan nada bicara yang tak seperti biasanya. Cempaka yang selalu bersikap cerewet dan manja di hadapan sahabat-sahabatnya telah hilang. Cempaka yang sekarang adalah sosok wanita yang hanya menginginkan kebahagiaan dan cintanya kembali. Erlangga menghela napas panjang sebelum melontarkan senyuman ramahnya pada para tamu undangan. Melihat hal itu, Cempaka hanya bisa memutarkan bola matanya malas sambil tersenyum kecut melihat akting Erlangga di hadapan para pengusaha. Ayah dan ibumu tak akan memberikan harta warisan mereka jika kau tak menikah denganku, bukan? Ejek Cempaka membuat tubuh Erlangga menegang di tempat. Bagaimana kau mengetahuinya? Tanyanya balik. Cempaka tertawa pelan melihat respon yang diberikan oleh pria di sampingnya. Ternyata dugaannya benar. Erlangga berusaha keras untuk meyakinkan dirinya, Liam, dan Larissa karena takut kehilangan warisannya. Kau menjijikan Erlangga, desis Cempaka. Erlangga diam. Pria itu tak berniat mengelak karena yang dikatakan Cempaka benar. Ia tak bisa kehilangan warisannya hanya karena tak mengikuti wasiat orang tuanya. Hanya 2 tahun, dan setelahnya ia bisa hidup bahagia bersama Larissa. Erlangga tak bisa membiarkan dirinya dan Larissa hidup susah hanya karena tak bisa menjalani 2 tahun pernikahan tanpa rasa. Sebenarnya Erlangga adalah orang yang cerdas dan pintar berbisnis. Hanya saja ia tak ingin mengulang semuanya dari awal, apalagi perusahaan. Ayahnya juga bisa sesukses sekarang karena usahanya. Bagaimana bisa ia mengikhlaskannya begitu saja? Erlangga sebenarnya menyayangi Cempaka dan sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menjaga Cempaka saat ibu dan ayahnya berpesan padanya sebelum pergi untuk selamanya. Tapi rasa sayang yang ia miliki pada Cempaka berbeda dengan rasa sayangnya pada Larissa.
Cempaka sudah seperti saudari perempuan dan sahabat dekat untuknya. Sedangkan Larissa adalah sosok wanita yang ingin ia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Setelah serangkaian acara selesai, Cempaka dan Erlangga langsung membersihkan tubuhnya sebelum mengistirahatkannya di atas tempat tidurnya. Tentu saja di ranjang yang berbeda, bahkan di ruangan yang berbeda pula. Cempaka tak akan sudi satu kamar dengan pria itu. Begitu pula dengan Erlangga. Mereka satu atap, tapi menjalani kehidupan masing-masing seperti orang asing. Cempaka yang merasa haus keluar dari kamarnya menuju ke dapur, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara tangis seorang wanita di ruang tengah. Perlahan Cempaka mendekati sumber suara tersebut dan mengintip dua orang yang tengah saling berpelukan dengan sang wanita yang menangis dan sang pria yang berusaha menenangkannya. Berjanjilah jika kau tak akan meninggalkanku. Aku berjanji, tunggu 2 tahun lagi dan aku akan langsung menikahimu. Bisa. Cempaka lihat pria itu mengusap lembut air mata yang ada di pipi wanita di hadapannya, lalu mengecup sayang keningnya. Tanpa menunggu kedua orang itu memergokinya, Cempaka memilih cepat pergi dari tempat itu dan segera ke dapur untuk kembali ke tempat tujuannya. Bukan cemburu yang Cempaka rasakan, melainkan rasa sesak saat memikirkan kekasihnya yang selalu tersenyum dan terlihat baik-baik saja di hadapannya. Cempaka kembali merindukan Liam, meskipun belum lama mereka saling menatap dengan tatapan cinta satu sama lain. Pagi, sapa Erlangga tersenyum ramah saat Cempaka berjalan ke meja makan. Cempaka tetap diam tanpa berniat menjawab sapaan Erlangga. Gadis itu memilih langsung duduk dan mengambil piringnya. Sedangkan Erlangga hanya bisa menghela napas panjang melihat sikap dingin Cempaka. Bukan ini yang Erlangga harapkan. Ia berharap mereka tetap bisa seperti biasanya ketika mereka masih bersama dan bercanda sebagai teman dekat. Setelah ini kau mau kemana? Tanya Erlangga di sela makannya untuk memecah suasana yang begitu sunyi. Bukan urusanmu, jawab Cempaka dengan nada tak bersahabat membuat Erlangga bungkam dan memilih melanjutkan makannya dalam diam. Setelah menyelesaikan sarapannya, Erlangga segera berangkat ke kantor tanpa berpamitan pada Cempaka yang langsung masuk ke dalam kamar begitu menyelesaikan sarapannya. Biarkan Cempaka menenangkan pikirannya terlebih dahulu untuk saat ini. Erlangga tak ingin hubungan pertemanan mereka semakin buruk dan berakhir hancur hanya karena dirinya terlalu memaksakan gadis itu untuk bersikap biasa. Tentu Erlangga tak akan menyerah untuk membujuk Cempaka agar mengikuti rencananya. Hanya saja saat ini dirinya membiarkan gadis itu untuk menenangkan pikirannya. Proka, Proka, Proka. Larissa menoleh ke belakang saat mendengar suara tepukan tangan seseorang setelah dirinya menyelesaikan gesekan terakhir pada biolanya. Semua alat musik yang berada di tangan Buk Larissa akan berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Puji pria itu membuat Larissa tersenyum tipis. Terima kasih Pak Rifki, jawab Larissa lalu meletakkan alat musik tersebut di tempat yang seharusnya. Saya rasa sekolah ini sangat beruntung mendapatkan guru musik terbaik dan juga memiliki paras yang sangat cantik. Puji Rifki lagi membuat Larissa menggeleng pelan. Sayalah yang merasa beruntung karena bisa mengajar di sekolah terbaik dan termahal di negeri kita ini, balas Larissa dengan sopan. Buk Larissa belum pulang, tanya Rifki mengalihkan percakapan. Saya akan segera pulang sekarang. Kalau begitu mau saya antar, tawar Rifki digelengi pelan oleh Larissa. Saya sudah dijemput Pak Rifki. Maaf, kalau begitu saya permisi. Pamit sopan Larissa diangguki paham oleh Rifki yang sebenarnya merasa sedikit kecewa.
Begitu keluar dari gedung sekolah, Larissa sudah dihadapkan oleh sosok pria yang tengah berdiri dengan tampannya di samping mobil mewah yang menambah pesonanya. Syukurlah para siswi sudah pulang. Jika tidak, mereka pasti akan heboh saat melihatmu, kata Larissa saat sudah berada di hadapan pria itu. Orang tua mereka pasti mengenalku, jawab pria itu dengan senyuman manisnya. Tentu saja beberapa orang tua siswa adalah seorang pengusaha kenalannya, atau mungkin kenalan orang tuanya. Apa kau ada waktu hari ini, Er? Tanya Larissa menatap Erlangga yang menautkan kedua alisnya bingung. Tentu, tapi mau kemana? Bukankah hari sudah sore? Tanya balik Erlangga. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu. Kemarin kita marahan terlalu lama, sehingga tak pernah menghabiskan waktu bersama. Jelas Larissa membuat Erlangga tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Apapun untukmu hari ini, ucapnya sambil mengusap gemas kepala Larissa. Liam tersenyum geli kala melihat Cempaka masih terus menatap dirinya yang sedang memandikan keponakannya yang dititipkan padanya karena ayah dan ibu anak itu tengah pergi keluar kota. Apa yang kau pikirkan sampai melihatku seperti itu? Tanya Liam membuat Cempaka tersenyum tipis. Aku sedang membayangkan dirimu yang akan menjadi seorang ayah nanti, jawab Cempaka digelengi pelan oleh Liam dengan senyuman manisnya. Ya, itu impianku. Tapi aku tak tahu apakah akan terkabul atau tidak, jawab Liam sambil menggendong keponakannya yang baru berusia 5 tahun setelah menutup tubuhnya dengan handuk. Kenapa tidak? Bingung Cempaka sambil mengikuti Liam yang berjalan keluar kamar mandi sambil menggendong tubuh anak dari saudara kembarnya. Karena sosok yang akan menjadi ibu dari anak-anakku telah menikah dengan orang lain, santai Liam menjawab Cempaka yang langsung terdiam dengan perasaan yang kembali kacau. Sadar tak mendapat balasan dari kekasihnya, Liam berbalik dan menatap Cempaka yang terdiam dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Sayang, hei, maaf, aku tak bermaksud berkata seperti itu. Panik Liam mengusap lembut air mata Cempaka dan menatap wajah itu dengan tatapan penyesalan. Om Hayo, kakaknya nangis, seru Galang, keponakan Liam yang membuat pria itu menatapnya tajam, lalu memberi isyarat untuk diam. Liam, lirih Cempaka membuat Liam kembali menoleh dan menatap kekasihnya. Kamu pasti marahkan sama aku? Cicitnya digelengi keras oleh Liam. Enggak sayang, it's okay. Cuman 2 tahun aku gak apa-apa. Hanya saja, Liam menjeda ucapannya, lalu meneguk kasar ludahnya sendiri sebelum kembali menatap wajah Cempaka. Aku takut kamu pergi ninggalin aku sendirian. Lanjutnya langsung dihadiahi pelukan hangat oleh Cempaka. Gak akan. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku janji. Yakinnya membuat Liam tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan sebagai jawaban. Semoga, batinnya sambil mengusap sayang kepala wanita tersebut.